Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha
illallahu dakhalal jannah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was safirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Besar Abu Bakar As-Siddiq yang insya Allah hadir kita semuanya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tentunya hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai bagian renungan kita pada kajian Jumat kali ini, diawali dalam muqaddimah di surat 59 di ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ada dua kalimat yang bersanding di dalam ayat ini, yaitu panggilan kepada orang yang beriman dan lebih mengedepankan kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa sesuatu yang seperti halnya jasad dan ruh kita yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan takwa itu pun selalu ada di dalam pecahan uang yang ada dalam kita, ada yang kanan dan kirinya. Artinya uang itu akan berlaku bila mana terpenuhi dari dua syarat tadi. Demikian juga dengan ayat ini Allah memanggil dengan panggilan dua kalimat, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Poin penting dari ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Sudahkah setiap diri kita masing-masing tidak terkecuali, apakah kita seorang yang biasa atau orang yang luar biasa, atau apakah kita sebagai orang yang memiliki harta ataupun yang papa, tidak terkecuali siapapun kita adanya. Allah mengingatkan dengan kalimat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Sudahkah setiap diri kita mempersiapkan bekal yang akan kita siapkan ligod, yaitu di esok hari, yakni kehidupan setelah berakhir dunia ini. Maka tentunya hari ini kita akan memahami konteks ayat ini sebagaimana harus kita pahami secara lebih jelas. Inilah yang disebut dengan muhasabah diri kita masing-masing. Maka ketika kita hari ini bermuhasabah, berintrospeksi, mengidentifikasi, mengkalkulasi dari setiap perjalanan yang telah kita lalui bersama, paling tidak di 2023 masuk ke 2024 hari ini, di awal tahun, di kalender masa ini, poinnya paling tidak ada 5 perkara yang harus kita siapkan bersama, dan kemudian kita mengingat apa yang telah kita lakukan di tahun 2023. Poin yang pertama adalah harus bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang penting. Jadi ketika kita hari ini bermuhasabah, berintrospeksi pada setiap diri kita masing-masing untuk mempersiapkan bekal yang akan kita siapkan di esok hari, maka poin yang pertama adalah harus ada pada diri kita bertambah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan Allah kepada kita itu tidak main-main. Seperti tergambar, terekam jelas di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-31, Allah sampaikan bagaimana bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Yang disampaikan dalam ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, sampaikan hai Muhammad, supaya ayat ini tersampaikan kepada kita selaku umat yang ada di akhir zaman ini. Tuhibbunallah,
Jikalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka syaratnya tidak terlalu sulit, tapi ternyata berat untuk diaplikasikannya, yakni fattabi'uni. Ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, taatlah atas segala perintah Allah. Maka ketika ketaatan ini kita datang kepada Allah, maka kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Semoga hari ini dengan ketaatan kita melalui sholat Jumat berjamaah, bukti bagaimana hari ini kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedasatan kecintaan Allah kepada kita, ayat ini lanjutannya adalah wa yaghfir lakum wa dzunubakum, dengan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Artinya selain dosa besar ataupun dosa musyrik kita kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu, dan Allah Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jadi poin yang pertama, seiring ketika kita hari ini bermuhasabah sebagai persiapan kita untuk mempersiapkan bekal di masa yang akan datang, maka di setiap detik, menit, hari, jam, waktu berlalu, poin yang pertama adalah harus bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu poin yang kedua adalah harus ada pada diri kita, ada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sosok Nabi ini di dalam 21 ayat yang ke-107 diungkapkan bagaimana eksistensi keberadaan baginda Nabi di muka bumi ini, sebagaimana tertuang dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata aku diutus ke muka bumi ini illa, kecuali rahmat untuk seluruh alam. Bahkan tidak akan tercipta langit dan bumi serta isinya kalau Allah tidak menciptakan yang namanya adalah nurnya Muhammad. Maka berbahagialah ketika hari ini kita menjadi sosok yang kelak akan memberikan syafaat bagi siapa yang senantiasa mencintai dan berkorban untuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syarat cinta kita kepada Nabi? Tentu banyak cara kita untuk mencintai Nabi. Di antaranya adalah dengan menghidupkan di antara sunnah-sunnah apa yang telah dilakukan semampu yang mungkin kita bisa lakukan. Karena hakikatnya ketika kita meniru apa yang dilakukan ibadahnya Nabi, kita tidak akan mampu sampai ketika Siti Aisyah, istrinya Nabi, di saat mendengar isakan tangisnya di penghujung mendekati waktu fajar, terlihat air mata baginda Nabi menetes begitu deras. Lalu kemudian Siti Aisyah terjaga dari tidurnya dan kemudian menanyakan kepada baginda Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Baihaqi, ya Rasulullah, engkau ini begitu beratnya, begitu sulitnya menegakkan salat malam, sampai aku mendengar engkau terdengar tangisanmu ya Rasulullah. Engkau ini begitu bersusah payah untuk menegakkan salat malam. Apa jawaban baginda Nabi yang barangkali ini merinding bagi kita yang ingin senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak nanti? Apa yang disampaikan jawaban yang begitu mengguncang perasaan kita? Jawabannya itu begitu sederhana. Tidakkah wahai istriku, aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hari ini dibuktikan dengan mencintai Nabi, sudahkah kita berkorban apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi ketika meninggalkan dunia ini, maaf barangkali tidak meninggalkan dirham maupun dinar, tapi yang terucap dari baginda Nabi adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inilah kerisauan, kegelisahan baginda Nabi ketika meninggalkan dunia ini. Bukankah di saat itu malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di saat ketika wafatnya bagi Nabi, pintu-pintu surga, pintu-pintu langit semuanya terbuka lebar untuk Nabi. Tapi Nabi tidak membuat bahagia, tapi membuat Nabi itu sedih.
Dan di akhir ucapannya tadi, ummati. Maka wajarlah hari ini kita ingin menjadi bagian yang ingin bersama-sama untuk berusaha berupaya semampu kita untuk mencintai Nabi dengan cara menghidupkan di antara amalan-amalan sunnah. Poin yang ketiga, buah daripada muhasabah itu adalah bertobat sebelum terlambat. Ini lagi-lagi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-133. Jelas ayatnya, ayat yang sering dibacakan, yang sering disampaikan baik di dalam mimbar-mimbar Jumat maupun dalam beberapa kajian. Apa yang di ayat ini sampaikan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah terhadap ampunannya. Artinya kita bertobat sebelum terlambat. Karena poinnya ketika kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk bersegera kita terhadap ampunannya Allah. Dan ketika secara individu maupun secara kelompok, secara berjamaah, ketika semuanya kita sudah datang untuk minta ampunannya Allah, maka kata Allah, wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Aku akan sediakan surga yang seluas langit dan bumi, yang itu aku berikan hanya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang keempat, buah dari muhasabah itu tidak lain adalah istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Ketika kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat 41 di ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu ala malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang ini berkata, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu. Kamu semuanya sudah meneguhkan pendirian, sudah istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Tatanazzalu ala malaikah, ketika turun malaikat, alla takhafu, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati, aku berikan kabar gembira dengan surga kuntum tu'adun, apa yang telah aku janjikan kepada. Inilah poin-poin yang terkait dengan kita bermuhasabah, terkait dengan persiapan kita meninggalkan di 2023 menjelang masuk kita hari ini di 2024. Maka 5 poin ini mudah-mudahan menjadi bagian kita untuk terus-menerus bisa mengaplikasikan, bisa membumikan, paling tidak kita bisa mengamalkan, sehingga di 2023 ada hal yang mungkin yang belum kita selesaikan. Mudah-mudahan di 2024 ini takdir yang terbaik datang kepada kita, rencana yang terbaik datang kepada kita. Insya Allah takdir yang terbaik adalah takdir yang seiring sejalan dengan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wala. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. وقال الله تعالى في كتابه الكريم مستقل القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صحابة رسول الله أجمعين. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin.
hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yaqini kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika qadrina bi sultan. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.